Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala puji kepada Allah Rabb semesta alam, Tuhan yang telah memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk bertemu di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini. Kita berharap semoga peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan untuk semaksimal mungkin beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hakikat tujuan dari puasa itu bisa kita capai dan kita gapai, yaitu la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, puasa yang kita laksanakan, Allah berharap agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang la'allakum tattaqun. Dan kita tahu bahwa orang-orang bertakwa ini adalah setinggi-tingginya derajat yang diinginkan kepada seorang orang yang beriman. Jika Allah jelaskan wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memimpin sebuah pasukan perang bersama para sahabat-sahabatnya, beliau selalu berpesan, ittaqillaha sulaituma kunta. Allah dan Rasulnya menegaskan, bahkan Rasulullah SAW menegaskan, ittaqillaha summa kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa di sisi Allah adalah yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, seperti apa orang-orang yang bertakwa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya itu? Hadirin jamaah rahimakumullah, suatu ketika pernah sahabat ditanya tentang takwa ini. Beliau menjawab, pernahkah kalian melewati suatu tempat di mana jalan yang kalian lewati itu penuh dengan onak dan buih? Kemudian orang yang ditanya itu menjawab, saya akan menyingsingkan sarung saya dan saya akan berjalan dengan sangat hati-hati melewati jalan yang penuh dengan buih. Dijawab oleh sahabat Rasulullah, mahwa itulah takwa. Itulah takwa. Dengan bahasa lain bahwa at-taqwa adalah kehati-hatian. Kehati-hatian dalam menjalani kehidupan yang begitu banyak tantangan dan godaan. Dan kita yakin bahwa ketika kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Rasulullah tadi, maka insya Allah inilah yang dimaksud dengan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan godaan dari seorang wanita yang bernama Siti. Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Apa yang dimaksud dengan takwa itu? Beliau menegaskan, ketika beliau digoda, beliau mengatakan bahwa penjara lebih aku cintai ketimbang godaan-godaan dari wanita-wanita yang senantiasa menjauhkan kami dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah hakikat takwa. Sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Hal-hal yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menjauhinya. Ini hakikat takwa yang pertama. Hati-hati. Berhati-hati. Kemudian dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW ditanya tentang takwa itu. Ma huwa taqwa? Rasulullah menjawab, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasulullah menjawab bahwa takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu adalah kerja hati, kerja sesuatu yang ada dalam jiwa kita yang sangat mendasar, yaitu qalbi. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di dalam diri seseorang ada segumpal daging, yang ketika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan seorang manusia itu. Dan ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan. Dan segumpal daging itu adalah hati.
Artinya Rasul menegaskan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang yang selalu memelihara hatinya, orang yang senantiasa selalu menjaga hatinya, orang yang senantiasa selalu memupuk hatinya agar senantiasa subur untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selalu mengingatkan dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja hati, bahwa takwa adalah kerja hati. Yang kita harapkan bahwa hasil dari puasa, hati kita menjadi hati yang tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang selalu memiliki niat yang baik untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang tidak pernah ada rasa dengki kepada manusia satu dengan manusia yang lainnya, hati yang tidak pernah punya keinginan untuk menghasad dan menghasut manusia, apalagi tetangga dan teman-teman lain. Hati yang bersih karena senantiasa dia selalu memupuk dan memelihara. Itulah takwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berharap dengan puasa yang kita laksanakan ini, kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita berhati-hati dalam mengikuti semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, agar kita senantiasa tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah orang senantiasa menjaga hatinya untuk selalu berniat baik, untuk selalu berhusnuzon, untuk senantiasa selalu memikirkan bagaimana dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu yang dilakukan. Inilah hati orang-orang yang bertakwa. Bahwa takwa adalah kerja hati. Semoga kita semua menjadi orang yang berhati-hati dan memiliki iman, hati yang bersih untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, inilah hakikat puasa kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Output dari puasa ini adalah takwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita menjadi orang-orang yang inna akramakum indallahi atqakum, orang yang senantiasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbab ketakwaan kita. Dan salah satu media yang Allah sediakan ini adalah berpuasa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini menghantarkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanallah wa yakum ajma'in wa anfusakum ahlikum nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.